Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya apakah kamu sudah merasa nyaman? Sudah. Sudah makan? Sudah. Baik. Sebelumnya, sebelum kita memulai sesi konseling hari ini, di sini kita bersifat rahasia, bersifat kerahasiaan yang membuat kerahasiaan itu cuma antara kamu dan aku doang yang tahu. Cerita kamu yang ceritain di sini, yang kamu tuang di sini, cuma saya doang yang tahu. Jadi luangkan semua masalah kamu di sini, luangkan semua yang bikin kamu uh, pusing hari ini atau kemarin atau lusa, bisa dituangkan di sini. Sebelumnya, terima kasih sudah datang ke sesi konseling hari ini. Dan apa sih yang membuat kamu datang ke sesi konseling hari ini? Saya pengen belajar cara mengendalikan emosi yang baik Emosi dan baik. benar. Emosi yang baik. Sebelumnya apakah kamu punya hobi? Atau punya kegiatan positif saat kamu mengendalikan emosi kamu? Tidak ada. Dengan cara seperti nonton film, menangis, atau membaca buku, membaca komik, majalah, atau mengikuti seminar atau kajian-kajian lain, mungkin itu bisa buat mengendalikan emosi kamu biar stabil. Atau mungkin dengan pernapasan, teknik pernapasan seperti tarik nafas lalu buang, bisa. Apa kamu sudah melakukan hal itu? Paling melampiaskannya dengan cara menangis. Nangis. Baik. Mungkin dari hal itu sih, tapi setelah itu lega. Lumayan. Lumayan. Baik. Mungkin itu adalah hal yang menurut kamu baik. Tapi bukankah kalau menangis itu perasaan kita menjadi sedih, yang membuat sedih itu bisa membuat imun tubuh itu lemah, mungkin lebih kayak dikurangi gitu. Oke, tapi boleh begitu, tapi lebih sedikit kurangi karena takutnya, waspadanya kamu nangis, perasaan sedih yang terus menerus, sedih yang berlebihan itu tidak baik. Karena bisa membuat imun tubuhmu melemah. Jadi kamu akan sakit. Jadi sebenarnya itu sedih itu tidak boleh berlebihan. Sedih itu nggak boleh kebanyakan. Sedih itu ya sesedih orang itu tidak boleh sampai terlalu parah karena membuat imun tubuh tuh lemah. Sepertinya kalau misalnya emosi, misalkan kamu lagi melakukan hal apa gitu, misalkan nyapu halaman misalkan, tiba-tiba ada kucing, tiba-tiba kucing itu membuang kotoran depan rumahmu padahal kamu lagi bersihin, akhirnya kesel lah kamu. Nah dari situ cobalah kamu sedikit-sedikit belajar kayak pernapasan gitu, kayak harus stabil karena mungkin itu emosi kamu lagi dicoba sama yang di atas. Mungkin karena kita kan tidak tahu ya, ada aja hal-hal yang membuat kita tuh sadar kalau misalkan kayak emosi itu nggak harus berlebihan loh, karena kalau misalnya emosi kita kontrol, jatuhnya nanti main kasar ya, lebih kayak cari hal positif aja gitu. Mungkin apa sih yang membuat kamu emosi? Saya merasa sulit untuk menasihati adik saya. Baik, menasihati adik kamu itu umur berapa ya kira-kira? 12 tahun. 12 tahun. Baik, umurnya masih belasan. Mungkin ya di umur segitu masih mendengarkan kata teman ya, tanda kutip bukan orang tua, dia masih mendengar kata orang tua, tapi mungkin ya sepertengah persen mungkin ya masih mendengarkan kata teman, karena di umur segitu pantangannya adalah mendengar kata teman, masih mendengar kata teman. Di
ya beda jauh lah sama anak yang puluhan tahun yang mungkin udah, ya udah, apa kata aku aja, udahlah gimana aku aja, semua aku aja. Beda sama yang sekarang, mungkin masih ikut kata teman-temannya A dia ikut A, temannya B ikut B gitu. Jadi ikutin kata temannya aja gitu mungkin, tapi nanti kutip di situ masih mendengar orang tuanya. Sebelumnya apakah adik kamu itu komunikasinya baik dengan orang tua kamu? Apakah kamu juga merasakan seperti dia gitu, mungkin komunikasi kamu baik dengan orang tua bagaimana? Saya dengan dia memang komunikasinya kurang baik dengan orang tua. Baik. Kurang komunikasi dengan orang tua. Yang membuat komunikasi kurang itu karena apa sih? Ada hal nggak yang kayaknya membuat komunikasi kamu kurang? Karena orang tua saya sudah tidak tinggal bersama lagi, jadi mungkin dari situ komunikasi kita kurang. Baik. Berarti kita belajar dari masa lalu ya. Mungkin udah berapa tahun? Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Baik. Sudah 6 tahun ya. Apakah masih ada trauma-trauma yang tertinggal atau trauma-trauma yang menempel mungkin? Masih. Baik. Mungkin ya kita belajar dari kata pepatah. Yang berlalu biarlah berlalu. Yang berlalu biarlah berlalu. Seperti hukum alam. Sunset lebih indah dari sunrise, ya kan? Matahari terbenam lebih baik daripada matahari terbit, lebih baik kan? Itu. Jadi mungkin ya kita tuh harus bisa move on. Mungkin udah takdir mungkin, atau mungkin udah jalan kita mungkin, atau kita dipilih karena kita kuat mungkin, atau mungkin ya Allah mencoba kita karena kita kuat. Mungkin kamu termasuk orang yang kuat ya, emang susah untuk dilupakan, emang susah buat kayak menerima, emang susah buat menjalani karena biasanya bareng-bareng, biasanya berempat, ini malah bertiga, kadang berdua kan, emang susah. Tapi itu sih, baik nggak baiknya terima, jalani, dan syukuri. Karena hukum alam itu matahari terbenam lebih bagus daripada matahari terbit. Ya, tuh. Mungkin kamu udah mencoba mengelola stres, karena dari stres itu emosi bisa melonjak. Karena kalau misalnya nih stres udah nggak kontrol, emosi bisa melonjak. Apakah kamu sudah mencoba manajemen stres? Baik. Mengolah stres sama emosi itu sebenarnya 1/12 sih, tapi nggak mirip, tapi dibilang mirip enggak, tapi dibilang mirip ya. Mungkin caranya sama, melakukan hal positif seperti kamu mungkin nangis, atau mungkin kamu mencari-cari yang lain, ya itu kembali lagi ke kamu caranya. Mungkin PR kamu di sini adalah menerima keadaan kamu yang sekarang, move on lebih baik. Kalau bahasa anak sekarang, grow up. Kamu bisa buktikan ke dunia kalau kamu tuh kuat. Kamu bisa buktiin dunia kamu lebih baik. Kamu bisa buktiin ke dunia kalau aku bisa kayak sekarang tuh karena aku sendiri, karena aku hebat. Mungkin kamu bisa gitu. Jadi kesimpulannya adalah kelola stres kamu dan kelola emosi kamu. Karena kalau dua itu udah dikuasai, mungkin pemikiran kamu dan stres kamu dan emosi kamu mungkin bisa stabil. Ada lagi yang mau disampaikan? Apakah dari sesi konseling hari ini ada yang kurang? Tidak. Mungkin kita akhiri aja. Apabila nanti belum ada perkembangan atau sudah ada perkembangan, bisa datang lagi ke sini lagi. Akan saya pantau perkembangannya dari minggu ke minggu. Mungkin
bisa saya pantau dari cara kamu olah stres kamu, cara kamu mengelola emosi kamu, itu nanti bisa saya pantau. Dan gimana caranya perkembangan kamu itu, mungkin ya bisa ada perkembangan, dan bisa mungkin masih ada yang ngeganjel, silahkan datang lagi ke sini ya. Baik, mungkin itu aja sesi kali ini, saya tutup. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.